dari Mas Edi Suhendra. Saya baru saja ini sensor nggak Mas ini? Menidurkan ular piton ya selamanya. Tapi atas kepalanya ada benjolan putih dan itu batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sedulur semuanya, nggih teman-teman. Hari ini, sore kali ini saya teruskan untuk bikin video, dan ini banyak sekali komentar yang sudah kalian tuliskan ya di video-video saya. Maka dari itu di kesempatan kali ini saya akan bawakan event untuk balas komentar atau Q&A sebutannya seperti itu ya. Jadi kalau ada pertanyaan apapun jangan sungkan untuk ditulis di kolom komentar. Oke, kita jawab satu persatu ya komenan panjenengan semua. Dari Aula Rizal Pranata. Saya pernah nemu batu apa ini? Bentar loading. Saya pernah nemu batu hitam sama hijau satu pasang. Saya nemu di pesawahan. Kalau dijauhkan kayak ada magnet yang narik. Batu hitam sama hijau kemudian ada tarik menariknya. Kalau itu sebuah batu akik, misalkan bentuknya batu akik atau batu yang tidak beraturan tapi warnanya kok warna yang unik alam begitu, bukan buatan semacam ada kayak fosfor atau apa begitu, dan nemunya secara spiritual, itu bisa jadi adalah batu mustika. Tapi kalau nemu begitu saja, oh itu ada batu bagus diambil, ya bisa jadi itu batunya milik orang, batu buangan, atau memang batu akik biasa. Kalau mustika saya kasih tahu caranya ya. Bedanya itu jelas. Mustika itu datang ketika ada tanda spiritual atau proses spiritual. Ya paham ya? Kalian menarik, penarikan pusaka, penarikan mustika, penarikan benda bertuah. Nah, kalau dapat batu mustika itu namanya mustika, penarikan spiritual. Tapi proses spiritual adalah ketika kalian tidur ya, tiba-tiba mimpi 3 kali berturut-turut, tiga malam berarti ya, ditemui kakek tua, dititipi sesuatu, suruh ambil di mana begitu, tiba-tiba bangun tidur kalian nemu langsung sesuai dengan mimpi. Itu proses spiritual. Kemudian dapat wangsit, disuruh ke tempat yang seperti ini, cirinya seperti ini, kalian ambil di sebelah sini ada bendanya, itu juga proses spiritual, bisa disebut batu mustika ya. Jadi tidak bisa kalian nemu di jalan, apalagi buka kelapa, di dalam kelapa ada pentilnya kelapa atau apa itu sebutannya, sebutnya adalah mustika kelapa. Tidak, bukan mustika kelapa itu. Lipan mati kemudian di kepalanya ada batunya, bukan mustika lipan itu ya, kecuali tadi ada tanda spiritual atau proses spiritual. Ngoten nggih? Oke, lanjut. Nah ini sama, ini dari Bang Ray. Bukankah mustika lipan adalah salah satunya bisa ngambilnya saat lipan mati, ngurak atau mati tua? Bukan, itu mustika lipan kalau didapat itu proses tarikan spiritual atau dari lipan goib. Tapi kalau dari lipan yang asli itu bukan batu mustika ya, itu pun mengerak entah itu dari kepalanya atau apa proses biologi. Sama kayak manusia ya, punya batu ginjal begitu kan, itu juga batu. Apakah itu disebut batu mustika manusia? Kan nggak bisa, ngoten loh. Jadi seperti itu. Oke, wow ini ada yang bagus ini, ngasih dari Ari Supono, katanya ya lipan adalah lintas pandangan depan atau masa depan. Mungkin Mas Aris ini adalah orang yang suka main judi kayaknya ini, karena mitosnya mustika lipan itu bisa dipakai judi. Tapi saya pribadi mengatakan nggak akan bisa, kalian nggak akan bisa kaya dari mustika lipan untuk main judi, nggak akan ya, tidak ada pastinya. Bahkan kalian pakai judi pun nggak akan bisa. Oke, ini ada dari Rawatan Jawa Jauh. Ini saya pakai cincin tapak jalak, tolong bagaimana pencocokannya? Pencocokan khusus untuk batu mustika. Kalau batu akik tidak perlu. Nah, kalau mau akik kalian ada energinya, ritualkan. Ya, wirid berapa malam ya, berapa ribu, 7 hari berturut-turut. Nah, itu akan ada energinya. Atau bawa sholat selama bertahun-tahun
pasti ada energinya gitu ya. Dari Nanang Setiadi, apa benar mustika tapak jalak kebal sajam? Tidak ada benda yang bisa bikin manusia kebal. Kalau ada, nuklir kalah ya. Orang pakai mustika kena nuklir, orangnya masih hidup ya. Dan itu mustahil, nggak akan ada. Oke, lanjut. Wah, ini dari Mas Edi Suhendra, saya baru saja ini sensor nggak Mas ini, menidurkan ular piton ya selamanya, tapi atas kepalanya ada benjolan putih dan itu batu. Wah, ini sudah saya sampai rumah membuka video ini. Setelah saya buka video ini adalah mustika ular. Nah, ketika kembali lagi ke tempat ular, benda menonjol itu sudah tiada. Wah, ini bagus ini Mas. Harusnya sudah ada knowledge atau apa ya namanya, pengetahuan. Kalau ada tanda-tanda spiritual ya, ularnya terlihat seperti ular gaib, ya sudah, kalau itu cocok ambillah. Tapi kalau sudah tidak cocok ya, tidak tahu, kemudian dicari lagi kok hilang, ya berarti sudah tidak cocok atau tidak jodoh begitu Mas. Nanti lagi kalau ada ya Mas ya. Tapi harus ada proses spiritual juga, harus hati-hati. Ular itu apakah ular siluman atau bukan? Ya kalau punya kemampuan ya bolehlah kalian membasmi siluman, nggak apa-apa. Tapi kalau enggak ya takutnya ngikuti terus begitu. Dari Mutikoh, saya memiliki mustika embun tapi nggak tahu cara menggunakannya. Harusnya gini, kalau kalian sudah punya benda spiritual, harusnya sudah tahu cara menggunakannya, apa itu bendanya, kemudian cara pakainya, begitu loh. Kalau kalian cuma punya, tapi itu jelas-jelas kalian beli di pasar, yaitu bentuknya batu akik, ya bukan mustika. Nggak bisa disebut mustika. Kemudian kalau kalian sudah dikasih warisan dari leluhur, batu, tapi nggak tahu apa itu, tanyakan dulu kepada orang yang memberikan. Entah kalian diberi, membeli, dikasih, atau diijazahkan. Harus ada itu ceritanya, cara pakainya, cara rawatnya, pantangannya. Itu harus ada. Kalau nggak ada ya sudah, saya akan langsung katakan itu bukan mustika, batu akik gitu loh. Nah, ini juga dari Pak Kasmadi. Kenapa sih Gus kalau punya mustika satu asli terus berdatangan mustika lainnya yang sejenis serupa? Saya punya badar pulosani, boleh dapat dari alam. Alam itu penarikan ya Pak ya, atau dapat dari alam kemudian digerinda begitu, harus jelas ini. Setelah itu saya dapat terus pulosani yang lain begitu. Nah, ini harus dipastikan dulu Pak, panjenengan itu dapat dari alam itu dapat bongkahannya kemudian dijadikan cincin-cincin atau dapat sudah bentuk mustika. Itu harus dipastikan dulu nggih, agar bisa saya jawab. Kalau batu akik misal ya, kok saya dapat kecubung ya, ini mustika kecubung ya, kemudian kok besok lagi saya dapat mustika kecubung lagi, ya bukan mustika kecubung kalau kalian dapatnya melalui proses penambangan kecubung begitu loh. Jadi harus ada kejelasan seperti itu. Dapat tasbih bisa gerak muter-muter sendiri tapi nggak tahu manfaatnya. Bisa berubah warna kalau tanggal muda, warna merah muda, tanggal tua hitam. Masa ono ngono Mas? Tanggal hari muda kok. Dari Home Z3D akunnya ya. Kalau yang bisa unik-unik seperti itu, bisa saya percaya ya, kalau memang itu real kenyataannya, tapi bukan suatu trik atau teknik belaka ya. Contoh yang teknik adalah tasbih yang dicelupin ke air warnanya merah, itu bisa diakali ya. Jadi bukan hal yang spesial menurut saya. Jadi kalau gerak sendiri muter-muter ya saya takutnya ada baterainya di dalamnya gitu loh. Kayak heboh batu akik merah delima yang bisa menyala di dalam air, di dalamnya itu ada lampunya gitu loh. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi.
Kalau dapat dari penarikan, cirinya gimana? Ya proses penarikan harus panjenengan, begitu loh. Jadi kalau kalian ikut orang yang punya kemampuan, ya orang yang punya kemampuan itu katakanlah guru ya, kalian sebutnya guru. Hajatnya adalah mencarikan mustika untuk muridnya, bukan gurunya yang cari kemudian diberikan. Harusnya seperti itu. Kalau saya yang mencari mustika, ya, untuk saya koleksi, pastikan saya harus cocok dengan diri saya. Tapi kalau saya hanya mencari, bisa jadi yang saya dapatkan adalah mustika ini nggak cocok dengan diri saya, bisa jadi ya cocok dengan diri saya. Nah, kalau dihajatkan sama muridnya, tentu saja dicocokkan ke muridnya. Ngerti loh. Jadi melalui penarikan kalian sendiri atau ikut dengan orang harus cocok. Bukan asal menerima saja, karena itu berbahaya. Ngerti nggih? Ciri-ciri bagaimana bedar besi, apa corak warna lainnya. Lah kalau masalah kayak gini itu bukan mustika ya, ranahnya ke batu akik, gemstone. Mungkin panjenengan lebih baik tanyakan sama orang yang paham gemstone atau batu akik begitu. Kalau mustika saya jawab. Kalau batu akik, mohon maaf karena penamaan batu akik juga kan setiap daerah berbeda-beda. Ya. Batu bedar besi sebutannya hematit, bisa jadi seperti itu. Ya, kemudian badar perak, badar emas itu kan ada emasnya, ada itu orangnya punya badar perak, badar emas dan lain sebagainya. Ngoten nggih? Oke, itu berapa menit, Mas? Kalau udah, wah udah lama ini. Ya sudah, kita lanjut ke video selanjutnya saja. Ini saya akhiri dulu. Semoga kalian dapat wawasan baru dan silakan ditulis di kolom komentar ketika ada pertanyaan lainnya. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sedulur.